Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, kartilago, fascia, serta tulang, sendi, ligamen, tendon, dan bersai. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Tulang merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi tulang diantaranya memberikan postur tubuh, melekatnya otot, pelindung organ-organ bagian dalam yang lunak, bekerja secara simultan dengan otot dan sistem saraf. Tulang sendiri memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam yang secara berturut-turut, ialah peristeum, tulang kompak, spons, endosteum, dan sumsum tulang. Sementara 5 bentuk tulang diantaranya tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Periosteum adalah lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Tulang kompak merupakan lapisan yang memiliki tekstur padat, sedikit berongga, dan kuat. Tulang spons merupakan lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. Endosteum merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskuler yang melapisi sumsum. Sumsum tulang merupakan bagian tulang paling dalam yang berbentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Jenis-jenis tulang diantaranya tulang pipi. Tulang ini akan memiliki ukuran yang sangat tipis, tetapi ukuran dan bentuknya juga akan sangat bervariasi. Tulang ini akan memiliki area di permukaan yang memiliki otot yang terletak pada tulang tersebut. Contoh tulang pipi antara lain adalah rusuk atau rib, tulang bengkok atau tulang dada atau sternum, dan tulang berikat atau scapula. Tulang pendek biasanya memiliki ukuran kira-kira sepanjang lebar dan memiliki bentuk seperti dalu atau berbundar. Tulang ini memiliki tugas pokok untuk kemungkinan Anda menggerakkan tubuh. Contoh dari tulang pendek ini adalah tulang yang akan membantu pergelangan kaki atau maksal dan pergelangan tangan atau karpal. Tulang sesamoid merupakan tulang yang tertanam pada tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Tulang bulat kecil ini pada umumnya dapat ditemukan pada tendon tangan, lutut, ataupun kaki. Tulang sesamoid ini berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Contoh tulang ini adalah tempurung, lutut, atau patella. Tulang panjang memiliki rongga dan memiliki tanggung jawab sebagai penopang dari gerakan tubuh manusia. Contoh dari tulang panjang antara lain adalah tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, tulang telapak kaki atau metatarsal, dan tulang telapak tangan atau metakarpal, jari-jari atau palang, serta tulang yang membentuk lengan yaitu humerus, ulna, dan radius. Empat beraturan ini memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, pendek, ataupun pipi. Contoh tulang panjang yang termasuk dalam kategori ini adalah tulang belakang, tulang sacrum, tulang ekor, serta sebagian tulang yang membentuk wajah seperti tulang baji, tulang pipi, dan tulang etmoid. Kartilago atau tulang rawan adalah jaringan ikat khusus yang terdiri dari sel-sel yang disebut dengan kondrosit dan matriks ekstrasel. Sel-sel kondrosit berada di dalam rongga-rongga yang disebut dengan lakuna. Fungsi kartilago adalah untuk menyokong jaringan lunak. Ligamen adalah jaringan berserat yang bentuknya berbagi elastis dan berperan sebagai penghubung antar tulang di dalam tubuh. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu, serta memungkinkan pergerakan tubuh. Tendon juga merupakan jaringan tebal yang berfungsi menempelkan otot ke tulang. Tendon terletak di bagian ujung dari tiap otot. Oleh karena itu, satu otot pasti memiliki dua tendon. Tendon terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran tergantung dari otot tempat melekatnya. Otot yang menghasilkan lebih banyak tenaga akan memiliki ukuran tendon yang lebih pendek dan lebar. Fascia merupakan lapisan tipis yang bebas atau jaringan konektif yang tebal dan menutupi struktur tubuh sebagai pelindung serta pengikat jaringan dalam
ligamen, hingga sel otot lainnya. Mungkin lebih mudah bila kita membayangkan jaring laba-laba yang saling berhubungan dan terkait. Fascia itu hidup bersama kita, menghubungi otot kita. Apa yang dimaksud dengan persendian? Sendi adalah sebagai titik artikulasi tubuh. Maksudnya, sendi merupakan penyambung antar tulang fleksibilitas gerakan. Kalau didefinisikan, sendi merupakan lokasi pertemuan dua tulang yang berbeda. Macam-macam sendi berdasarkan sifat gerakannya. Ada 3 macam sendi, yaitu yang pertama sinortrosis atau sendi mati, merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contoh, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Kedua itu ada amfiartrosis atau sendi kaku. Ini adalah sendi yang masih dapat digerakkan meski gerakannya terbatas. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Yang ketiga ada diartrosis atau sendi gerak, merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Berdasarkan arah gerakannya, ada beberapa macam sendi, yaitu plane, sendi geser. Contoh dari sendi ini adalah sendi pada ruas tulang belakang. Sendi ini memungkinkan gerakan antara tulang yang satu menggeser yang lain. Kedua ada hinge, sendi engsel, merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Sendi engsel ada pada tulang lutut dan siku. Ada condylar, sendi gulung. Sendi ini memungkinkan tubuh untuk melakukan gerakan rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contohnya, hubungan antara tulang hasta dan pengumpil. Kelima ada pivot, sendi putar, merupakan salah satu sendi yang gerakannya salah satu ujung tulangnya itu menggitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Sendi inilah yang membuat kepala kita dapat berputar dengan nyaman. Contohnya seperti sendi antara tulang tengkorak dan atlas. Ball and socket, sendi peluru. Seperti namanya, sendi peluru bisa bergerak ke segala arah. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkuk. Contoh sendi peluru yakni sendi yang menghubungkan antara tulang atas dan gelang bahu. Selanjutnya itu ada saddle atau sendi pelana. Sendi ini mampu bergerak ke samping dan depan atau membuat gerakan dua arah. Contoh sendi pelana adalah sendi di tulang pangkal ibu jari. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi dan relaksasi. Pada saat berkontraksi, otot akan jadi lebih pendek, sedangkan saat relaksasi, otot akan memanjang. Terdapat 5 fungsi otot pada manusia, yaitu pertama, membantu mempertahankan postur tubuh, kedua, mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak, ketiga, membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh, keempat, mempertahankan suhu tubuh, kelima, menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, berdasarkan struktur dan fungsi, terdapat 3 jenis otot di tubuh kita. Yang pertama, otot jantung. Otot jantung ini merupakan otot yang istimewa, dikarenakan pada otot jantung terus bekerja meskipun kita tidak sadar. Meskipun otak kita tidak menyuruhnya untuk bekerja, tapi si otot jantung tetap melakukan kerjaannya untuk bekerja dan bergerak. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka. Letaknya menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Berbeda dengan otot jantung, otot lurik merupakan otot yang volunter, artinya kita harus secara sadar menggerakkan si otot lurik. Ketiga, otot polos. Otot polos berbentuk gelondong dan termasuk ke dalam jenis otot otonom. Otot ini biasanya melapisi organ-organ dalam tubuh, seperti dinding usus, pembuluh darah, sampai dinding rahim wanita. Berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi 2 macam. Pertama, otot sinergis adalah otot yang bekerja sama secara searah. Artinya, otot-otot ini berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Saat satu otot berkontraksi, otot lainnya juga ikut berkontraksi. Saat satu otot relaksasi, otot lainnya juga ikut relaksasi. Yang kedua ada otot antagonis.
Berkebalikan dengan sinergis, otot antagonis adalah otot yang bekerja berlawanan. Artinya apabila satu otot mengalami kontraksi, otot yang lainnya melakukan relaksasi. Contohnya pada otot bicep dan tricep.